Baik, selamat siang. Bung Rocky, saya anak muda. Nama saya Rafael Taurikiau. Saya salah satu fans berat Bung Rocky Gerung. Saya mencoba membuat paradokson. Papua NKRI harga mati. Meskipun di Papua NKRI harganya mati. Itu situasi hari ini di Papua. Situasi dan kondisi hari ini di Papua. Negara Indonesia, presidennya dikelilingi oleh para penguasa yang punya kekuatan luar biasa itu. Bahkan mereka menguasai seluruhnya di Papua. Baik itu kebutuhan ekologis dan lain-lain. Yang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rocky tadi, bahwa memang secara kultural budaya orang Papua harus dijaga dan dilindungi. Hutan orang Papua dan manusianya itu harus dijaga dan dilindungi dan dibicarakan di tingkat dunia. Bagaimana kami menyelesaikan persoalan ini? Sedangkan yang menjual hutan di Merauke, di Bovendigul itu adalah bupatinya. Bupati periode 2005 sampai 2010. Bahkan beliau bisa membayar dari dalam sel itu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini, sedangkan yang dilibatkan adalah tokoh-tokoh adat, katanya, menurut versi Jakarta. Dan mereka selalu mewakili orang Papua secara menyeluruh. Orang Papua seakan-akan seolah-olah dikancing atau dipenjarakan di dalam rumahnya sendiri itu. Kami bahkan tidak bisa melangkah melampaui Vanuatu untuk pergi ke PBB karena sudah dikancing di situ. Dan dengan bangga orang utusan Indonesia itu membicarakan soal persaudaraan antara orang Papua dan Indonesia. Kami selalu dianggap mendiskreditkan diri sendiri, tetapi padahal kami didiskreditkan. Kami selalu dianggap neonasionalis, padahal kami nasionalis. Bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Pak Rafael dari Boven ya. Silakan. Kita berikan aplaus dan semangat buat Bang Rocky. Ya. Oke, ada beberapa yang sifatnya kebijakan, saya nggak tahu soal fungsi misalnya kan itu mungkin Pak Bupati yang terang. Tapi saya ambil dulu kerangka besarnya itu, yaitu kegelisahan tentang masa depan Papua. Kenapa soal masa depan? Karena diimpos ke dalam masa depan itu seolah-olah Papua harus berubah. Seolah-olah Papua harus ikut prinsip market ekonomi. Seolah Papua harus dikendalikan oleh prinsip-prinsip efisiensi berdasarkan kalkulasi-kalkulasi kebijakan ekonomi semata-mata. Jadi itu soalnya di situ. Jadi kalau kita pelajari misalnya hak untuk bersuara akhirnya dihitung berdasarkan efisien tidak secara ekonomi itu. Kritik itu. Saya ada di kota Sydney, saya turun di bandara. Malam hari bandara itu sepi. Padahal saya tahu itu bandara 24 jam. Saya bicara dengan petugas di situ. Terus dia bilang begini, betul Pak, bandara kami di kota Sydney sudah diatur dengan aturan baru hanya boleh beroperasi sampai jam 10 malam. Kenapa begitu? Karena ada protes dari masyarakat kota Sydney
bahwa malam hari mereka ingin menikmati kebahagiaan tanpa bising pesawat. Kalkulasi ekonomi mengatakan rugi nanti kalian kota, karena 30% dari pendapatan kota itu akan hilang. Tapi masyarakat di situ mendalilkan kami lebih butuh kebahagiaan dibandingkan uang yang 30% hilang itu tuh. Coba Anda bayangkan, nilai ekonominya dia nggak peduli lagi. Wali kota Sydney mengerti jalan pikiran masyarakat kota Sydney. Oke, dia putuskan, oke, kalau begitu kebahagiaan lebih penting daripada kemewahan. Ini kota metropolitan. Hal yang sebetulnya mengingatkan kita bahwa prinsip yang sama ada di dalam keinginan yang tak terucapkan oleh masyarakat di Papua tuh. Ada urusan apa? Dibujuk untuk pergi ke mall, dibujuk untuk ada fasilitas modern, kalau rasa bahagianya tidak ada. Nah, ini yang kita sebut sebagai new kind of humanism atau post-humanism, post-humanity. Jadi yang saya terangkan tadi, diskurs baru tentang kemanusiaan yang adil dan beradab bahkan itu tidak dipedulikan karena regulasi mengatakan seluruh desa di Indonesia harus ditata dengan hukum yang sama, hukum undang-undang tentang desa. Padahal jelas desa di Sukabumi beda dengan desa di Manado beda dengan desa di Mimika, kan itu intinya. Jadi keragaman itu hilang akhirnya tuh, karena standar berpikirnya adalah patriarkis tuh. Demikian juga teologi, mungkin mesti ungkapkan sedikit tentang teologi yang basisnya adalah local wisdom itu. Tadi Pak Pendeta, misalnya Pak Pendeta laki-laki itu kalau berkhotbah tentu ada bias patriarki di situ. Apapun nanti dianggap misalnya perempuan itu adalah the second sex karena dia diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka Adam lebih sempurna. Oh ya, itu ajaran konservatifnya bilang begitu. Tapi kalau kita pakai ilmu pengetahuan misalnya, coba saya periksa sedikit. Perempuan tergantung pada laki-laki karena perempuan ini diambil dari tulang rusuk laki-laki itu, oke. Genealoginya begitu. Tapi coba kita tanya, lalu Adam dibuat dari apa? Dari tanah liat. Lebih bersih mana tanah liat dengan tulang rusuk? Tulang rusuk udah ada mineral di situ, tanah liat itu masih becek. Jadi perempuan sebetulnya lebih bermutu daripada laki-laki. Karena perempuan ini hanya untuk membalikkan narasi itu. Ya, tapi perempuan tubuhnya tidak kuat untuk menahan penderitaan laki-laki. Bang Rocky, ini ada yang tepuk tangannya setengah-setengah ini. Ini narasinya bagaimana ini? Oke, saya cari cara supaya mereka tepuk tangan sempurna nanti. Oke, saya cari akal dulu. Laki-laki bilang bahwa perempuan itu tidak tahan menderita, tidak kuat fisiknya. Sekarang coba kita perhatikan ya. Kalau Pak Pendeta sebagai laki-laki atau siapapun di sini sebagai laki bisa menstruasi, hari kedua dia pingsan. Pasti. Oke, tepuk tangannya kurang banyak juga ya. Kalau Pak Pendeta laki-laki bisa melahirkan, bukan ketiga dia tewas. Karena laki-laki tidak diberi fasilitas untuk menahan rasa sakit yang sifatnya psikologis. Saya tahan dipukulin tuh, tapi rasa sakit fisik itu hilang dengan cepat ketika diobati. Namanya pain, rasa sakit secara fisik tuh. Setiap kali saya naik gunung panjat tebing pasti sakit, jatuh udah. Tapi perempuan punya rasa sakit yang tidak dipahami laki-laki, itu misery. Bahasa Indonesia apa itu misery itu? Derita batin fisik. Ketika pagi-pagi seorang ibu-ibu, mama-mama lihat dompetnya tinggal ada 20.000, padahal anaknya masih harus masuk PAUD, dia berpikir masa depan, BPJS 3 tahun lagi akan bangkrut. Ya, kalau kita bikin analisis misalnya, jumlah orang sakit meningkat, sementara anggaran BPJS tidak pernah meningkat, karena itu dinaikkan tarif untuk berobat. Lo mestinya digratiskan, karena itu tanggung jawab negara, dinaikkan.
Jadi sekali lagi saya mau terangkan bahwa misteri itu ada pada masyarakat adat. DPR, pemerintahan daerah bisa merasakan painfulness, tapi bukan misteri. Nah, tumpukan misteri ini yang menyebabkan penyelesaian tidak mungkin dilakukan secara cepat-cepat. Lo masalahnya psikis, ngapain diselesaikan secara teknokratis? Kan itu dasarnya begitu kan. Seluruh kebijakan diturunkan, Pak Jokowi guyur uang di situ. Ya, tapi uangnya itu apa? Besok uangnya habis minta lagi, lalu marah lagi. Kok minta melulu? Ya karena penyelesaiannya bukan secara teknokratis, tapi misteri itu. Lingkungan itu adalah perempuan yang disiksa oleh kebijakan. Itu soalnya segitu, sestandar itu masalah kita tuh. NKRI harga mati. Ya betul. Selalu dianggap demi NKRI harga mati. Tidak pernah dihitung kapan NKRI mati dan mati beneran. Berapa lama NKRI mati kalau krisis ekonomi datang minggu depan? Coba kita hitung. Kalau terjadi eskalasi di Pacific Basin, di Danau Pasifik, di Lautan Pasifik misalnya, potensial ketegangan antara Cina dan Amerika, dari ketegangan ideologi pergi pada ketegangan ekonomi, lalu meledak menjadi perang terbuka, potensial akan terjadi di situ. Apa urusan dengan Indonesia? Di situ kita hitung berapa lama NKRI bisa bertahan. Kalau Amerika misalnya menutup Laut Cina Selatan, mungkin armada ke-7 di Okinawa diturunin ke arah Singapura, yang dari Filipina itu dinaikkan ke arah Taiwan, maka kita dijepit di situ. Dalam hitungan intelijen, kalau terjadi perang Pasifik yang sangat potensial terjadi, NKRI akan mati pada jam ke-14. Hanya 14 jam kita bisa bertahan. Karena jalur itu adalah jalur import kita. Vitamin kita import di situ, antibiotik kita import lewat Cina Selatan, lewat Laut Cina Selatan. Daging masih kita import dari Brasil tuh. Gandum masih kita import dari Amerika tuh. Bayangkan kalau terjadi ketegangan di situ, Amerika bilang no fly zone, nggak boleh ada yang melintas di situ. Langsung di jedor pesawatnya. Kita hanya bisa bertahan. BBM masih kita import dari lewat Cina Selatan, Laut Cina Selatan. Kita hanya bisa bertahan 14 jam. Selesai Indonesia. Mau ngapain coba? Kita bilang kita punya tambang emas, kita punya minyak, iya. Tapi itu adalah potensial yang ada di kita. Kita punya nikel entar lagi 2 tahun lagi habis. Jadi kalkulasi-kalkulasi itu yang saya sebut tadi, Papua harus dibaca di dalam kondisi strategis global politik juga. Berapa banyak mahasiswa Papua yang belajar di Jawa tidak bisa lagi makan Indomie karena gandum untuk bikin Indomie itu nggak bisa masuk Indonesia karena dijepit kita di Amerika. Berapa banyak ibu-ibu hamil yang akan kesakitan di puskesmas karena tidak ada painkiller, nggak ada obat antibiotik misalnya. Ini serius sebetulnya, karena kita mengimpor segala hal, kita net importer. BBM kita masih net importer, beras kita net importer, listrik juga kita import. Jadi problem besar bangsa ini. Sementara Papua akan jadi bagian yang paling lemah untuk disorot oleh internasional karena soal hak asasi manusia, soal kerusakan lingkungan segala macam. Jadi kalau pemerintah bilang bahwa ya Jawa sekarang kelebihan listrik, benar. Bukan karena ada pasokan listrik baru, tapi karena ada deindustrialisasi. Pabrik-pabrik itu kabur dari Indonesia. Karena tahu bahwa stabilitas politik tidak memungkinkan, karena tahu bahwa korupsi masih tinggi sekali itu. Jadi pabrik-pabrik pindah ke Vietnam, pindah ke Cina, pindah ke Thailand. Akibatnya listriknya tidak dipakai, maka kelebihan listrik. Jadi kita juga mesti baca narasi-narasi tipuan itu tuh, seolah-olah Jawa kelebihan listrik. Tidak kelebihan listrik. Jawa kelebihan listrik karena pemakai listrik utama udah hengkang dari Jawa. Apa akibatnya? Ada 11.000 PHK dalam 3 bulan terakhir di Jawa tuh. Artinya dia mesti dihidupkan lagi harapannya tuh. Bayangkan kalau itu terjadi misalnya di
Hal yang sama juga di Kalimantan tuh. Sampai sekarang Pontianak, Kalimantan Barat itu masih mengimpor listrik dari Malaysia. Gimana kalau kita konflik sedikit itu digunting listriknya oleh Malaysia? Kegelapan di situ. Sangat mungkin juga IKN itu akan pakai listrik impor. Jadi sekali lagi saya mau lihat itu bukan sekedar Papua tadi atau Timika, tapi ini bagian dari krisis kebijakan secara nasional yang mungkin akan tumbuh lebih berbahaya ketika transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo tidak mencapai maksimal, karena sampai sekarang masih bertengkar siapa jadi menteri ini, siapa jadi menteri itu. Jadi itu problem soal NKRI harga mati tadi itu. Lalu ada ibu siapa tadi ya, ibu soal apa lagi tadi ya, Rafael tadi udah tuh, ibu DPRD itu yang mengerti dari awal desain pemekaran itu justru untuk memekarkan konflik. Pada akhirnya begitu orang lihat, karena nggak ada alasan rasional tuh. Sampai sekarang kita nggak tahu alasan rasional apa. Sampai sekarang mungkin Poldanya bahkan masih satu itu kan. Jadi kita nggak pernah mengerti itu. Tapi oke, kita paham bahwa ya mungkin skalanya terlalu besar dan akan dibuat juga di Jawa tuh. Jawa saya dengar akan dibikin 14 provinsi, akan ditambah provinsi di situ. Buat apa? Ya buat menyalurkan mereka yang punya jabatan tapi punya pangkat tapi nggak punya jabatan, misalnya itu. Jadi tetap orang curiga karena narasinya tidak dibuka pada publik. Demi apa itu dimekarkan? Ini soalnya. Jadi silahkan persoalkan sebetulnya ke tingkat yang lebih berwenang untuk menjawab itu tuh. Apalagi apa Aloy soal pengungsi ya itu jadi dalam soal pengungsi selalu ada problem sosial yang ditinggalkan bukan oleh pengungsi tapi kebijakan tentang pengungsi. Itu bukan pengungsi yang bikin masalah tapi kebijakan tentang pengungsi, dan itu hal yang menimbulkan gesekan kultural sebetulnya. Jadi itu saya kira terlalu teknis, saya tidak tahu bagaimana kebijakan itu dibuat tuh. Apalagi ya, penghormatan terhadap tradisi lokal tuh. Satu waktu ada seorang perempuan namanya Hannah Arendt. Dia pengkritik pemerintahan Nazi Jerman dulu, karena itu dikejar-kejar oleh Nazi. Lalu dia pindah ke Amerika, di New York dia bikin sekolah yang disebut New School of Social Research itu. Satu waktu Profesor Hannah Arendt kasih kuliah pakai bahasa Jerman, karena dia orang Jerman. Lalu publiknya menganggap, kenapa mesti pakai bahasa daerahmu? Ini kan seminar internasional tuh. Kata Hannah Arendt, saya menguasai bahasa Inggris, tapi saya dikuasai oleh bahasa ibu saya, yaitu bahasa Jerman. Bayangkan misalnya, kondisi primer dari manusia memang melekat dalam dirinya adalah DNA lokal, bukan DNA global. Nah itu juga yang menerangkan kenapa kalau pemerintah pakai DNA global atau DNA nasional, itu nyampenya informasinya dan pengertiannya nyampenya 2% di masyarakat lokal. Karena lack of grammar di situ, ada kesenjangan grammar, kesenjangan narasi. Tapi dipaksakan terus kan. Nah saya mulai berpikir bahwa memang negara ini terlalu besar. Jadi kalau ditanya solusinya apa, dari awal sudah bilang solusinya adalah jadikan Indonesia model persemakmuran negara-negara bagian tuh. Itu bahaya. Apa bahayanya? Semua negara bagian, Amerika itu negara bagian, Jerman negara-negara bagian, tapi dia bersatu dan menganggap bahwa bagian-bagian itu justru yang menghidupkan inisiatif tuh. Tapi lalu dihubungkan, artinya separatisme, bukan sebagai wacana dia mesti dibuka tuh, supaya orang Aceh, orang Ambon, orang Papua itu punya semacam harapan tertentu, walaupun dalam tingkat pikiran bahwa ada penyelesaian paling nggak di tingkat potensial. Sama seperti Rusia dulu berupaya untuk tetap Uni Soviet, tapi akhirnya berantakan. Lalu sekarang setelah bercerai tetap ada kesepakatan untuk mengakui kesamaan etnisiti dan kesamaan kepentingan. Jadi mesti berani kita ucapkan itu.
saya tahu bahwa yang saya ucapkan besok saya bisa dipanggil Barreskrim lagi ini karena mempromosikan seolah-olah pro separatisme. Bukan, wacana itu ada di dalam kepala orang Indonesia. Kalau dia ditahan, mestinya dia diucapkan supaya dibicarakan, didiskusikan. Ya mungkin masuk akal, mungkin tidak masuk akal, tetapi biarkan dia berkembang itu. Karena konstitusi kita diawali dengan problem yang sama. Waktu konstitusi dibuat, Dewan Konstituante, ada orang yang angkat tangan tuh. Kita mau bikin negara berbentuk apa? Yang angkat tangan pertama, kita mau negara Islam. Ada yang bilang kita mau negara kerajaan. Ada yang bilang kita mau negara komunis. Ada yang bilang kita mau negara liberal. Wacana itu ada di dalam proses genealogi berbangsa kita. Kenapa mesti ditutup? Jadi biarkan wacana itu tumbuh tuh. Satu waktu mungkin kalau ada yang mau bikin negara Islam ya bisa aja. Tapi nanti dia berpikir, ya setelah itu sumber uangnya dari mana ya? Ada yang bikin negara komunis tapi menganggap bahwa oke, ateisme itu nggak laku di Indonesia. Ada yang bikin negara liberal, berpikir ulang tuh bahwa enggak, Indonesia itu punya dasar untuk saling menghargai itu. Liberalisme terlalu jauh tuh jadi basis. Nah kalau percakapan itu ada outletnya secara akademis, nggak ada orang yang saling curiga. Kan ini cuma wacana, berpikir di situ kan. Jadi sekali lagi, saya tahu kompleksitas masalah, tetapi ada satu hal yang berbahaya. Kalau pikiran tidak mampu di-upload, tidak mampu diucapkan, karena soal-soal kecurigaan awal. Nah, hilangkan dulu kecurigaan itu supaya kita hidupkan wacana. Nah, pembicaraan semacam ini yang biasa kita ucapkan di universitas. Tetapi justru pikiran universitas itu tidak dianggap sebagai main ideas buat pemerintah. Pemerintah jadikan universitas itu cuma referensi doang. Begitu keputusan dibuat, oke, universitas kasih pembenaran. Sama seperti IKN kan. Presiden Jokowi putuskan pindahkan ibu kota, oke. Setelah itu dia minta universitas-universitas untuk bikin AMDAL. Loh udah diputuskan secara politik, ngapain bikin AMDAL lagi? Sekarang kacau akhirnya tuh. Karena tidak ada AMDAL, berantakan prinsip itu. Jadi sekali lagi kita ingin supaya LSM, dunia akademis itu betul-betul mempromosikan problem Papua ini dalam narasi akademis supaya tidak dicurigai. Demikian sebaliknya, begitu narasi akademis itu tiba di Jakarta, mesti dianggap ini sebagai desain alternatif, bukan desain yang mengganggu. Hanya itu sebetulnya intinya tuh. Selebihnya adalah keahlian kita untuk berdiplomasi kan, gampang aja tuh. Teologi mungkin diubah sedikit, kalau mulai ada semacam keinginan untuk menghasilkan protes sosial, ya teologinya dibikin sedikit Amerika Latin lah, teologi of liberation. Kalau ada problem untuk menghidupkan kembali wacana di dalam masyarakat Papua bahwa ibu bumi itu, bahwa Papua itu adalah rahim bumi itu, ucapkan feminist point of view atau feminist teologi itu tentang bahwa kita semua dihidupkan oleh rahim, kita semua lahir dari rahim perempuan. Perempuan dari awal sudah mampu membagi keadilan, karena ketika seorang ibu hamil dia mesti membagi nutrisi dengan anaknya, dia membagi kecemasan dengan bayinya tuh. Jadi keadilan itu dipahami oleh perempuan langsung dari proses hidup dia tuh. Saya nggak perlu terangkan teori keadilan versi John Rawls, John Locke, John Mukidi pada perempuan. Karena perempuan dari hari ke hari menghadapi ketidakadilan. Begitu perempuan, kita lahir dari rahim perempuan, kita pindah ke rahim laki-laki. Rahim laki-laki itu namanya NKRI harga mati. Rahim laki-laki itu namanya APBN, APBD itu. Jadi karena ini soal wacana, kita buka wacana baru bahwa keadilan itu didalilkan dari awal, yaitu rahim perempuan. Bahkan kecerdasan manusia pertama-tama dihasilkan oleh rahim perempuan. Kenapa? Untuk bertahan dalam evolusi, manusia baru mesti dilahirkan. Dari mana dia lahir? Ya dari rahim perempuan. Apa artinya? Rawat rahim perempuan itu dengan kasih sayang dan dengan nutrisi itu. Karena itu stunting harus dimulai dengan intervensi ke dalam rahim perempuan. Kalau yang makan siang gratis itu kan ya apalagi dia untuk sekedar mempertahankan sesuatu tuh. Tapi otak anak-anak itu, otak bayi itu udah terbentuk sampai dia usia 3 tahun udah lengkap otaknya tuh. Kalau dia kekurangan gizi dari awal, diintervensi di tahun ketiga keempat gak ada gunanya tuh.
otaknya udah menciut secara fisiologis tuh. Nah, soal-soal ini yang kita ingin hidupkan sebagai wacana untuk memungkinkan Jakarta itu mengerti bahwa ada local wisdom yang berguna. Tentu ada banyak juga local wisdom yang berbahaya tuh. Karena menganggap bahwa oke, perempuan itu sekedar mainan, perempuan itu sekedar properti, perempuan itu bisa ditukar tambahkan secara adat. Tetapi mesti dilihat di belakang itu ada narasi apa tuh. Jadi ini kompleksitas ini yang mestinya didekati secara, sekali lagi, antropologi, hermeneutics, sebetulnya hermeneutical suspicion, feminist teologi. Nah, ini bagus betul kalau GKI mengambil konsep ini dan diupload. Paling enggak ya sebulan sekali ada wacana supaya wake up call. Ini ada lonceng untuk membangunkan Jakarta bahwa Papua bisa menyelesaikan dirinya sendiri sebetulnya dan menyumbang penyelesaian lebih luas pada masalah Indonesia. Kalau kesempatan untuk berwacana itu tidak dihalangi oleh arogansi APBN, dihalangi oleh arogansi untuk penempatan perwira-perwira militer atau perwira-perwira kepolisian yang sekarang undang-undangnya lagi dipersoalkan oleh LSM karena dianggap bahwa itu artinya membekali polisi itu dengan kemampuan di luar kemampuan perdamaian, civilian value, macam-macam. Jadi diskusi ini juga mesti diperluas supaya tidak saling mencurigai, dan akibatnya adalah kesempatan kita untuk menata Papua tidak didasarkan pada keinginan untuk menempatkan orang yang berkuasa, tapi untuk menempatkan orang-orang yang punya perspektif kemanusiaan. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus yang lebih meriah.